Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah manajemen strategi Ibu Uswatun Hasanah MPD, dan tak lupa pula kepada sahabat-sahabati, semoga diberi kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan pengendalian strategi. Apa sih pengendalian strategi itu? Apa saja langkah umum dalam pengendalian? Nah, yang pertama, pengendalian strategi. Pengertian pengendalian strategi. Pengendalian sendiri ialah tindakan untuk membuat sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan pengendalian strategi merupakan usaha manajemen untuk melancarkan suatu strategi saat dilaksanakan. Dalam dunia pendidikan, manajemen strategi suatu pengelolaan suatu pendidikan berdasarkan pendekatan terhadap analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan untuk merancang aktivitas dalam rangka mencapai visi dan misi tujuan sekolah yang telah ditentukan pada sebelumnya. Dan yang kedua, langkah umum pengendalian. Dalam langkah umum pengendalian ada 3. Yang pertama, mengukur kinerja perusahaan. Berbicara masalah kinerja dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi lembaga itu sendiri yang dituangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi. Yang kedua, membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang ada. Maksudnya, setelah kita mengukur kinerja perusahaan atau lembaga pendidikan, selanjutnya membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang sudah ada. Apakah kinerja perusahaan atau sebuah lembaga ini lebih baik atau malah semakin menurun. Yang ketiga, melakukan tindakan koreksi. Nah, setelah mengukur dan membandingkan kinerja perusahaan atau lembaga ini, selanjutnya kita mengkoreksi. Misalnya, setelah mengukur kinerja perusahaan dan membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang sudah ada, ternyata setelah dikoreksi kinerja lembaga ini menurun. Lah, dengan mengkoreksi inilah kita bisa tahu apa sih yang membuat kinerja lembaga ini menurun. Permasalahannya apa? Nah, dengan melakukan tindakan koreksi ini, kita bisa tahu apa penyebab kinerja lembaga ini menurun dan mengevaluasi ke depannya agar kinerja lembaga lebih baik. Yang ketiga, selanjutnya ada bentuk pengendalian strategis. Selama periode waktu antara pelaksanaan awal sebuah strategi dan pencapaian hasil-hasil yang diinginkan, terdapat perubahan-perubahan dalam situasi lingkungan internal perusahaan atau sebuah lembaga. Ada 4 jenis dasar di pengendalian strategi. Yang pertama, pengendalian premis. Pengendalian premis. Nah, di pengendalian premis ini setiap strategi didasari pada perencanaan atas premis tertentu, yaitu asumsi atau prediksi. Dalam proses manajemen dari pemeriksaan secara sistematis dan terus-menerus untuk menentukan apakah pemikiran yang menjadi dasar strategi masih berlaku atau tidak. Yang kedua, pengamatan strategis. Pengamatan strategis bersifat tidak terfokus dan dirancang untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam maupun di luar lembaga yang mungkin sesekali mempengaruhi jalannya strategi. Dan yang ketiga, pengembangan atas implementasi. Implementasi strategi biasanya terdiri atas rangkaian langkah-langkah, program-program, investasi, serta berbagai hal yang terjadi selama periode waktu yang lama. Yang keempat, pengendalian sinyal khusus. Pengendalian sinyal khusus ini mempertimbangkan kembali mendalam, sering dan cepat dari perusahaan karena kejadian yang mendadak atau tidak diharapkan. Selanjutnya ada tipe dasar dari pengendalian implementasi dan pentingnya informasi dalam pengendalian strategi. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh sahabati Ilfaiza. Pengendalian sinyal khusus adalah pertimbangan kembali mendalam
sering dan cepat dari perusahaan karena kejadian yang mendadak atau tidak yang diharapkan. Selanjutnya, tipe dasar pengendalian implementasi. Pertama, monitoring strategik. Yang kedua, milestone reviews. Pentingnya informasi dalam pengendalian strategi ialah agar pengendalian strategi berhasil secara optimal. Manajemen harus memiliki informasi yang benar dan akurat serta terpercaya yang merefleksikan berbagai pengukuran kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selebihnya kita diskusikan bersama di classroom. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.